Ini membahas mengenai keluarga dalam dimensi keanggotaan. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Dari yang pertama, kelompok kami ada yang bernama Lydia Lela Tali. Dan yang kedua ada saya sendiri yang bernama Syah. Dan yang ketiga ada Bu Ibu Bapak Sakti. Yang keempat ada Eka Lutfia Sakti. Dan yang kelima ada Talita Aurelia. Oke, lanjut. Pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang yang akan dibacakan oleh konsep keluargaan tidak hanya dimaknai sebatas konstruk hukum yang menunjukkan seseorang sebagai warga dari suatu negara, tetapi juga mencakup hubungan sosial, politik, dan moral antara individu dengan negara. Keluargaan memiliki beberapa dimensi penting. Salah satunya adalah dimensi keanggotaan status yang menegaskan posisi seseorang sebagai anggota sah dari komunitas politik tertentu, yaitu negara. Melalui dimensi ini, individu memperoleh hak dan kewajiban yang diakui secara hukum dan sosial. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian keluargaan dalam dimensi keanggotaan status dapat dipahami dalam konteks negara Indonesia. Yang kedua adalah apa saja faktor yang mempengaruhi terbentuknya status keluargaan seseorang dan bagaimana implikasinya terhadap hak serta kewajiban warga negara. Yang ketiga, bagaimana tantangan dan dinamika yang muncul dalam pelaksanaan keluargaan berdasarkan dimensi keanggotaan status di Indonesia saat ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai tujuan penulisan. Yaitu yang pertama, di sini kami menjelaskan konsep keluargaan dalam dimensi keanggotaan, status legal dan hak dan partisipasi. Menganalisis hubungan antara status legal warga negara dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, dan sipil. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan pembangunan untuk memperkuat demokrasi yang adil dan inklusif. Dan selanjutnya mengenai pengertian keluargaan. Yang pertama yaitu keluargaan ialah konsep yang mencakup hak dan kewajiban warga negara di dalam suatu negara atau komunitas. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam proses politik, sosial, dan ekonomi, serta tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Keluarga juga mencakup kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat serta kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bersama. Keluargaan yang mencakup yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara, yang kedua ada partisipasi politik dan sosial, yang ketiga ada kesadaran akan hak-hak dan kewajiban, yang keempat ada tanggung jawab terhadap masyarakat lingkungan, dan yang kelima pembangunan dan kemajuan bersama. Selanjutnya ada dimensi keanggotaan dalam keluargaan menurut Wibowo 2018 dalam jurnal pendidikan keluarga negara Universitas Negeri Yogyakarta. Dimensi keanggotaan dalam keluargaan mencakup tiga aspek utama, yaitu status hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi sosial dan politik. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara hak atas kehidupan dan kebebasan pribadi seperti hak untuk hidup aman dan bebas dari ancaman, hak berpendapat dan berekspresi, boleh menyampaikan pendapat dan berekspresi tanpa melanggar hukum. Hak berserikat dan berkumpul, boleh bergabung dalam organisasi atau berkumpul dengan orang lain. Hak atas pendidikan dan kesehatan. Negara wajib menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Hak atas pekerjaan dan kesejahteraan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan layak dan perlindungan sosial. Selanjutnya hak politik, boleh memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kewajiban warga negara, membela negara, wajib membela negara dari ancaman, itu serta dalam pembangunan, kontribusi dalam pembangunan negara melalui kerja, pajak atau program pemerintah, taat pada hukum, patuh pada aturan dan hukum yang berlaku, ikut pemilu, wajib memilih dalam pemilihan umum, membayar pajak, wajib membayar pajak untuk membiayai pembangunan negara, dan selanjutnya menjaga lingkungan dan budaya, wajib menjaga lingkungan dan melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan di Indonesia, yaitu hak atas pendidikan, contohnya program PIP, dan kewajiban membayar pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur pembayaran pajak, hak berpendapat, demo damai yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat oleh pemerintah, hak kewajiban bela negara yaitu wajib militer atau watar, hak atas kesehatan, BPJS yang menyediakan layanan dasar yang dilakukan sesuai dengan pilihan kita atau praktis kita, kewajiban ikut pemilu, pemilihan umum yang diadakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Tantangan dalam dimensi keamanan
legal, banyak individu belum diakui secara sah sebagai warga negara akibat masalah administrasi, imigrasi atau diskriminasi, sehingga sulit mengakses hak dasar. Yang kedua, ada rendahnya rasa memiliki, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, menurunkan loyalitas warga terhadap negara, memunculkan dominasi identitas kelompok atau etnis. Yang ketiga yaitu perubahan nilai sosial dan digitalisasi. Era digital menciptakan identitas virtual lintas negara yang menentang konsep kewarganegaraan tradisional berbasis teritorial. Selanjutnya ada saran, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi kependudukan agar semua warga diakui secara sah. Kedua, tingkatan pemerataan kesejahteraan dan pendidikan karakter untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara. Yang ketiga, dorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial dan politik agar merasa berperan dalam pembangunan. Yang terakhir ada kesimpulan, kekeluargaan bukan sekedar status hukum yang menandakan seorang diakui sebagai warga negara, tetapi juga mencakup partisipasi sosial, politik, dan moral dalam kehidupan berbangsa. Dalam hal ini, dimensi keanggotaan memegang peran penting karena meliputi aspek hukum, sosial, dan moral yang bersama-sama menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara. Hak dan kewajiban warga negara harus berjalan secara seimbang. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat perlu diiringi dengan kewajiban untuk membayar pajak, taat pada hukum, serta turut serta dalam upaya bela negara. Namun, pelaksanaan kewargaan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti ketimpangan pengakuan legal terhadap kelompok tertentu, menurunnya loyalitas warga akibat ketidakadilan sosial, serta pengaruh globalisasi dan digitalisasi yang mengubah secara individu. Memakai identitas kewarganegaraan untuk mengatasi hal tersebut, solusi utama yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan agar setiap warga negara dapat berperan aktif, memiliki rasa tanggung jawab, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Ya, terima kasih telah melihat diskusi kami mengenai kewarganegaraan. Di sini kami ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan ingin berterima kasih telah mendengarkan dengan sesama. Yang kami akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.